Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah orang Kristen adalah surat Kristus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan. Selanjutnya, mari kita renungkan kata kami yang ada di dalam nas kita kali ini. Berdasarkan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, sebagaimana yang ada di Alkitab kita, termasuk 2 Korintus 3 yang kita sedang renungkan sekarang. Kata kami mengacu kepada Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan Yesus yang melayani Tuhan Yesus bersama-sama dengan Rasul Paulus di saat itu. Adapun berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, termasuk berdasarkan Matius 28 ayat 19 dan ayat 20, termasuk di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kata kami mengacu kepada kita semua yang adalah pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, yaitu yang di dalam tema kita kali ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, mari kita renungkan kata kamu yang ada di nas kita kali ini. Berdasarkan surat-surat Rasul Paulus yang ada di Alkitab, termasuk 2 Korintus 3 yang kita sedang renungkan ini, kata kamu mengacu kepada jemaat Tuhan Yesus yang ada di Korintus. Sementara berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, termasuk Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kata kamu mengacu kepada kita semua yang adalah pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang di dalam konteks renungan kita ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Setelah mengerti dengan jelas akan kata kami dan kata kamu yang dipakai di dalam nas kita kali ini, berdasarkan Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan ayat-ayat di nas yang sedang kita renungkan ini, baik secara tersurat maupun tersirat, kita dapat menafsirkan bahwa kami dan kamu yang adalah orang-orang Kristen mengacu kepada setiap pengikut Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Termasuk di dalam kami dan kamu yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus di dunia ini, yang berdasarkan renungan kita kali ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah para rasul, para jemaat di gereja mula-mula, para jemaat Tuhan di gereja yang ada sekarang di seluruh dunia. Tentunya gereja yang sungguh-sungguh, gereja milik Tuhan Yesus yang berdasarkan firman Tuhan Yesus. Termasuk yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Selanjutnya, mari kita renungkan apakah yang tengah terjadi pada kami dan kamu yang ada di dalam nas kita ini. Singkatnya, yang tengah terjadi pada kami dan kamu di nas kita ini adalah orang-orangnya Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Mereka, atau lebih tepatnya
kita termasuk di dalamnya. Jadi kita semua ini sedang menghidupi panggilan Tuhan. Mari kita renungkan panggilan Tuhan ini. Panggilan Tuhan terhadap orang-orang Kristen. Panggilan Tuhan terhadap saya dan kita semua. Berdasarkan surat-surat Rasul Paulus, termasuk 2 Korintus 3 ayat 6 dan ayat 9, di mana dinyatakan bahwa orang-orang Kristen yang adalah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ayat-ayat ini, surat-surat Rasul Paulus ini, baik secara tersurat dan tersirat, menyatakan bahwa orang-orang Kristen, termasuk saya dan kita semua, panggilan kita adalah menghidupi pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, termasuk saya dan kita semua, untuk memimpin setiap orang yang hendak disentuh oleh Tuhan Yesus. Baik orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Baik orang-orang itu adalah orang-orang yang berada di gereja, namun belum sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, maupun orang-orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus ingin menjangkau orang-orang itu. Itulah panggilan terhadap setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Panggilan terhadap setiap kita. Karena apa yang baru saja saya sampaikan tadi adalah dari firman Tuhan. Maka sebenarnya lah panggilan itu, panggilan terhadap orang-orang Kristen, panggilan terhadap kita semua adalah untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Itulah panggilan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Lebih jauh mengenai panggilan Tuhan terhadap setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, Alkitab termasuk Matius 28 ayat 19 dan ayat 20, termasuk Kisah Para Rasul 1 ayat 8, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa panggilan kita sebagai orang-orang Kristen termasuk menjangkau orang-orang yang hendak dijangkau oleh Tuhan. Dan setelah menjangkau orang-orang ini, menginjili orang-orang ini. Dan setelah menginjili orang-orang ini, memuridkan orang-orang ini. Dan setelah memuridkan orang-orang ini, melayani orang-orang ini, termasuk membaptiskan orang-orang ini. Dan selanjutnya mengajar orang-orang ini. Termasuk di dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan Yesus. Artinya kita dipanggil untuk menyampaikan Injil, memberitakan akan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus termasuk di dalamnya, kebangkitan Tuhan Yesus termasuk di dalamnya, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus termasuk di dalamnya, di dalam kesaksian akan Kristus, berbagi cerita akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari juga termasuk di dalamnya. Dan karena semua yang saya sampaikan baru saja ini adalah dari firman Tuhan, maka pada dasarnya adalah
panggilan terhadap setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menghidupi kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Itulah sedikit lebih dalam mengenai panggilan Tuhan terhadap setiap orang Kristen, terhadap kita semua. Di dalam memanggil orang-orangnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui nas yang kita renungkan kali ini, baik secara tersurat dan tersirat, memberikan kepada kita otoritasnya. Singkat kata, di dalam orang-orang Kristen, di dalam kita semua, menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan Yesus yang baru saja kita renungkan tadi. Tuhan Yesus memberikan otoritasnya. Mengenai otoritas Tuhan Yesus ini, yang jelas bukanlah berupa surat pujian, bukanlah berupa surat pengantar. Mari kita renungkan akan hal ini. Firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 1 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa untuk orang Kristen, untuk pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, untuk kita semua, di dalam kita menghidupi panggilan Tuhan, kita orang Kristen tidak memerlukan surat pujian dari kamu, dari siapapun juga, dari orang Kristen lain. Tidak. Namun berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 3, untuk orang Kristen, untuk kita melakukan pelayanan perjanjian baru, yaitu panggilan Tuhan terhadap kita, sebagaimana sudah kita renungkan tadi, yang diperlukan adalah surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Artinya surat dari Tuhan sendiri. Mari kita renungkan akan surat Kristus ini. Untuk mudahnya, 2 Korintus 3 ayat 3 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa surat Kristus itu adalah kamu, adalah kami, adalah orang-orang Kristen, adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, adalah saya dan kita semua, yang mana saya dan kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, artinya orang-orang yang memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam diri setiap kita orang percaya, di dalam hati kita ditulisi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dari Allah yang hidup, yang ada di dalam kita, menulis surat Kristus ini di dalam kita, di dalam hati manusia. Bagaimana surat-surat itu dituliskan oleh Roh yang dari Tuhan itu? Surat-surat Kristus ini ditulis melalui setiap pelayanan yang diizinkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk orang-orang itu, untuk orang Kristen itu, untuk kita semua itu, menghidupi panggilan kita, menghidupi firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya,
berdasarkan Alkitab, baik secara tersurat maupun tersirat, beginilah surat Kristus itu ditulis oleh Roh Kudus Tuhan di dalam hati kita. Pada saat kita, orang-orang Kristen, menghidupi firman Tuhan, menghidupi Alkitab, pada saat itulah Roh Kudus sedang menulis surat Kristus di dalam kita. Pada saat kita menghidupi Matius 28 ayat 19 dan ayat 20, pada saat kita menghidupi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, pada saat itulah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita sedang menulis surat Kristus di dalam hati kita. Dengan kata lain, pada saat Roh Allah yang berada di dalam kita bekerja di dalam kita, dan hasil dari kerja, dari karya Roh Kudus Tuhan di dalam kita ini membuat kita menjangkau orang-orang yang hendak dijangkau oleh Tuhan. Pada saat itulah Roh Kudus Tuhan sedang menulis surat Kristus di dalam kita. Pada saat kita menginjili atas karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam kita, pada saat kita memuridkan atas karya Roh Kudus Tuhan di dalam kita, pada saat kita melayani atas karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam kita, pada saat kita mengajar atas karya Roh Kudus Tuhan di dalam kita, pada saat kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus atas karya Roh Kudus Tuhan di dalam kita, pada saat itulah Roh Kudus Tuhan sedang menulis surat Kristus di dalam hati kita. Atas semua yang sedang kita renungkan ini, atas renungan kita akan orang Kristen adalah surat Kristus, akan kita semua adalah surat Kristus. Apakah kehendak Tuhan atas semua ini? Mari kita renungkan hal ini. Alkitab dan nas kita kali ini, baik secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki untuk kita, untuk orang Kristen, untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, untuk menjadi surat Kristus. Artinya, di dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus memanifestasikan surat Kristus. Kita harus menunjukkan surat Kristus itu. Artinya kita harus menghidupi surat Kristus yang ada di dalam kita itu. Lebih jauh mengenai perwujudan dari surat Kristus yang ada di dalam diri kita. Artinya, yang keluar dari kelakuan kita sebagai ekspresi dari surat Kristus yang ada di dalam kita, haruslah termasuk kita menjangkau, kita menginjili, kita memuridkan, kita melayani, kita mengajar, kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu lepas waktu. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini akan orang Kristen adalah surat Kristus. Saya dan kita semua adalah surat Kristus. Itulah
panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita untuk kita hidupi. Selanjutnya mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah orang Kristen, kita semua menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang di dalam konteks renungan kita kali ini dapat kita katakan sebagai orang Kristen, menjadi surat Kristus, termasuk surat Kristus itu sendiri. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah, yaitu pekerjaan Allah melalui Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri orang percaya. Pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita renungkan akan hal ini. Menegaskan apa yang sudah kita renungkan tadi, 2 Korintus 3 ayat 5 dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa pada saat orang Kristen, pada saat kita menjangkau, menginjili, memuridkan, melayani, mengajar, menjadi saksi Kristus, artinya pada saat Roh Kudus sedang menulis surat Kristus di dalam kita, sebetulnya yang melakukan semua itu dalam kita adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri melalui Roh Kudus Allah yang ada di dalam kita. Dan pada saat Roh Kudus Allah sedang bekerja di dalam kita, sedang berkarya di dalam kita, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita, pada saat Roh Kudus Tuhan sedang menulis surat Kristus di dalam diri kita, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan di Alkitab. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen, setiap kita, untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki kita untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk dipakai sebagai alat Tuhan pada saat Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Masih dalam konteks penafsiran dari Roma 12 ayat 1, pada saat orang Kristen, pada saat kita semua menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, pada saat kita mengekspresikan surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kita, dengan kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, dengan kata lain, dengan kita berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai alat Roh Kudus Tuhan, maka pada saat itu kita sedang melakukan salah satu ibadah kita kepada Tuhan, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Pada saat itu kita pada saat sedang melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kita sedang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Dalam Roh Kudus Tuhan,
mempermuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Merenungkan dengan seksama nas kita kali ini. Mari kita akhiri renungan ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penerapan berikut. Sesungguhnya lah banyak sekali penerapan yang dapat kita renungkan dari nas kita kali ini. Untuk renungan kali ini, saya hanya akan membatasi diri ke aplikasi dari nas kita di dalam konteks tema kita, orang Kristen adalah surat Kristus, sehubungan dengan Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang adalah surat Kristus, mari kita bersama-sama setiap hari dengan khusyuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan untuk selalu memampukan dan membuat kita semua untuk menjangkau orang-orang yang hendak dijangkau oleh Tuhan, menginjili orang-orang itu, memuridkan orang-orang yang sudah kita injili itu, kemudian melayani orang-orang itu termasuk membaptiskan mereka, lalu mengajari mereka dari hari lepas hari. Juga agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita semua orang-orangnya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua menjangkau setiap hari. Kita semua menginjili setiap hari. Kita semua memuridkan setiap hari. Kita semua melayani setiap hari. Kita semua mengajar setiap hari. Kita semua bersaksi akan Kristus setiap hari. Demikianlah panggilan kita orang-orang Kristen. Demikianlah kehidupan kita yang seharusnya sebagai orang-orang Kristen yang adalah surat Kristus. Saya mengimani jika kita semua menghidupi nas yang baru saja kita renungkan ini, ayat-ayat yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai karya Tuhan, mengenai karya Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang percaya, di dalam diri orang Kristen, di dalam diri kita, di dalam konteks kita menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen. Saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana yang terpampang di layar di hadapan kita. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus.